Karena saya mau ke Pak Putu, bukan soal tanggapan, tapi saya mau komparasi. Ketika Anda memimpin lembaga KPU pada 2007 hingga 2012 dengan lembaga yang dipimpin Hasyim Asyari 2022 hingga 2027 nanti seharusnya apa yang perlu Anda cermati terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang saat ini ada sejumlah sanksi yang diberikan di KPP oleh KPU pada kepemimpinan Hasyim Asyari kali ini? Kalau kemudian membandingkan kasus Pak Hasyim dengan era saya mungkin agak tidak apple to apple ya. Karena pada era saya belum ada DKPP. Oke. Ada Dewan Kehormatan tetapi dibentuk sendiri oleh KPU. Jadi jeruk makan jeruk istilahnya ya. Kalau ini sudah lembaga tersendiri sehingga memang tidak apple to apple. Tetapi saya mungkin lebih tertarik menyoroti soal kemudian pertanyaan publik itu kan menyangkut masalah dampaknya gitu ya. Terhadap penyelenggaraan pilkada. Saya ingin mengatakan nggak ada pengaruh. Bahkan dulu pada zamannya Pak Nazarudin Syamsuddin malah yang tersisa cuma 3. Kita menghadapi pilkada ketika itu walaupun belum serentak ya. Di tahun 2005, 2006, 2007 masih pilkada DPRD misalnya waktu itu tidak ada masalah. Jadi tetap berjalan. Saya kira Komisi 2 juga tidak perlu risau dengan seluruh penyelenggaraan pilkada serentak. Pasti tetap berjalan dengan baik. Cuman sekarang menurut hemat saya posisi malam hari ini kawan-kawan di Imam Bonjol sebaiknya sudah menetapkan PLT Ketua KPU. Ya, sebelum SK Presiden keluar pada tanggal 7 hari setelah putusan hari ini dibacakan. Karena logika hukum saya nanti Pak Ferry Amsari mungkin bisa menambahkan menjelaskan bahwa setelah diputus hari ini final dan mengikat, maka seharusnya besok Ketua KPU Pak Hasyim Asyari sudah nonaktif, tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi keketuaannya gitu. Dan dalam posisi seperti itu sekian hari ke depan ini harus ada PLT. Baik, apa dampak dari KPU setelah Hasyim Asyari dijatuhkan putusan pemecatan oleh DKPP? Lebih kepada dampak moral ya. Mungkin hari ini saya bisa memahami teman-teman penyelenggara di bawah itu seperti terpukul secara moral gitu ya dengan isu ini. Karena sebetulnya isu ini isu yang sangat tidak elok gitu ya. Misalnya kalau dia kemudian dipecat karena dianggap tidak profesional melaksanakan tugas mungkin masih lebih bisa dimaafkan karena ini bisa menyangkut tafsir hukum gitu ya. Masih ingat ketika kasusnya Mbak Evi kemarin yang kemudian SK Presiden digugat dan akhirnya yang bersangkutan menang gitu misalnya. Keduanya juga kan sempat diberhentikan Pak Arief dengan Evi tapi kemudian ada perlawanan. Itu masih lebih terhormat gitu ya. Tapi kalau isu semacam ini saya kira secara moral kawan-kawan penyelenggara di level bawah pasti sangat terpukul. Walaupun saya bersahabat baik dengan Hasyim, saya sebagai pribadi juga berempati dan menyatakan keprihatinan yang dalam. Mudah-mudahan Pak Hasyim dan keluarga cukup tegar begitu. Baik.